sekarang kenapa ada efisiensi? Nah, jadi kalau kita punya tiang tunggal seperti pada gambar sebelah kiri, nah ini ada namanya area pengaruh nih. Jadi area pengaruh ini adalah area-area yang memberikan daya dukung terhadap pondasi kita. Jadi inilah area yang memberikan daya dukung terhadap pondasi kita. Nah, jadi kalau pondasi ini kita pasang secara berdekatan atau dalam pola tertentu, nah jadi kita bisa dapatkan sebuah pondasi sebelah kiri seperti ini. Kemudian pondasi yang di tengah ini overlap, ya. Daya dukungnya itu overlap. Nah, beririsan. Di sebelah kanan juga overlap. Nah, jadi dengan adanya overlapping ini, daya dukung pondasi kita menjadi berkurang secara individual. Jadi tiang yang sebelah kiri ini daya dukungnya yang harusnya penuh seperti ini, jadi ada pengurangnya karena di sebelah kanan dia overlap, gitu ya. Di sini juga overlap. Tapi ada asumsi lain bahwa daya dukung pondasi ini sama dengan satu buah pondasi besar. Jadi ada dua metode perhitungan nanti. Kita bisa menghitung pondasi ini satu pondasi, ini satu pondasi, ini satu pondasi. Nah, kemudian kita hitung efisiensinya berapa. Atau yang kedua, ini kita anggap sebagai sebuah pondasi besar. Ini sebuah pondasi besar dan dia punya area pengaruh seluas ini. Nah, itu dua prinsip perhitungan yang biasa dipakai. Kemudian ini karena tadi saya sampaikan untuk satu tiang pondasi itu jarang sekali bahwa satu pondasi itu dipasang tunggal, jadi biasanya ada konfigurasi. Ini contoh-contoh konfigurasinya. Ini kalau 3 tiang, ini kalau 4 tiang, 5 tiang, 6 tiang. Sebenarnya konfigurasi ini bisa menyesuaikan dengan model lain, tapi ini contoh-contoh yang dibuat simetris sehingga nanti eksentrisitas di file cap-nya minim gitu ya. Kemudian juga jarak-jaraknya ini juga ada rekomendasinya berdasarkan jenis tiang, kemudian juga jenis bangunannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari grup file ini, yaitu file grup efisiensi. Nah, jadi apa saja sih yang akan kita hitung di sini? Yang pasti di sini adalah perhitungan dari grup efisiensi ini. Nanti kita harus mendapatkan tiang yang aman sesuai dengan daya dukung yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua harus ekonomis juga. Nah, jadi dalam perhitungan itu yang pertama kita menghitung load bearing capacity dari grup. Kemudian yang kedua kita nanti di bagian selanjutnya kalau kita udah dapatkan efisiensi, kita harus menentukan penurunan dari pondasi grup ini berapa. Nanti akan ada settlement. Nah, jadi tadi simbolnya ada yang menyimbolkan E atau efisiensi, ada yang menyimbolkannya mu. Ya, tidak masalah, yang penting maksud yang dituju sama, yaitu Q group ultimate per sigma QU. Oke, ini ada sebuah percobaan dari FASIC pada tahun 1967. Sebenarnya percobaannya nggak ada representatif terhadap semua jenis tiang, tapi ini hanya sebagai gambaran saja. Dia membuat dua buah kombinasi jumlah tiang, pertama 4 dan 9 jumlah tiang. Kemudian dari 4 dan 9 jumlah tiang ini ada yang pakai file cap, kemudian yang satunya lagi tidak pakai file cap. Kemudian maka dia membuat variasi seperti ini. Jadi ada 7 variasi. Dia menghitung efisiensi dari masing-masing tiang. Nah, bahwa pertama efisiensi itu dipengaruhi oleh jumlah tiang. Itu kesimpulan pertama yang didapatkan di sini, jumlah tiangnya. Jadi kalau di sini kita lihat contoh nomor 2 dan 3. Nomor 2 4 file group. Kemudian nomor 3 itu 9 file group. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada perbedaan efisiensi. Kemudian juga berdasarkan cap, file cap. Kalau berdasarkan file cap itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi contoh antara nomor 3 dan 4 ya. Kalau spasinya kecil, kita juga harus perhatikan di sini. Untuk spasi kecil, jadi kalau pakai file cap dan tidak pakai file cap, itu hampir mirip nilainya.
Nah, tapi ini sebagai gambaran umum dari FASIC sebagai studi awal yang mana banyak pengembangan-pengembangan setelah ini. Nanti ada persamaan-persamaan yang lazim dipakai. Oke, pertama ada 3 persamaan. 3 persamaan ini lazimnya dipakai di tanah pasir atau disebut juga dengan friction ya. Ya, jadi di sini persamaan ini banyak untuk jenis-jenis tiang friksi digunakannya. Tapi tidak terbatas pada bagian itu saja, tapi lazimnya ya kita sebut seperti itu. Jadi nanti kita menyesuaikan dengan kondisi tanah di lapangan, kemudian juga menyesuaikan dengan kondisi paling kritis. Kita akan lihat kondisi paling kritisnya di mana. Nah, jadi contoh yang model pertama ini converse Labare equation nih, ini adalah contoh persamaan yang cukup sering dipakai. Nah, jadi pada persamaan converse Labare ini mu itu 1 kurang N1 kurang 1 kali N2, N2 kurang 1 kali N1 kali theta per 90 N1 N2 ya. Nah, nilai theta itu adalah dalam derajat ya, tan inverse dari D per D. Kemudian juga persamaan Los Angeles Group Action, ini juga tinggal menggunakan angka-angkanya aja. N1 dan N2 adalah jumlah tiang, kemudian Shiller-Kinney equation. Nah, tapi di sini nilai Shiller-Kinney equation-nya harus diperhatikan nilai D ini dalam feet ya, harus dalam feet atau kaki. Kalau misalnya nilainya nggak dalam feet, nanti harus disetarakan dulu ya, harus ada faktor pengali. Nah, ini tadi nilai D kecil itu adalah jarak antar tiang, tapi dari pusat ke pusat, D besar itu adalah diameter tiang. Nah, simbolnya biasanya digunakan seperti ini ya. Oke, ini yang tadi udah kita bahas. Bagaimana menentukan nilai LG dan BG. Oke. Nah, kemudian dalam menentukan keruntuhan pondasi, ini contohnya baik untuk tanah pasir ataupun tanah lempung, sebenarnya ada 2 prinsip. Keruntuhan pondasi itu bisa dinilai sebagai blok, kemudian dinilai sebagai individual pile. Nah, kalau misalnya pondasi ini dinilai sebagai blok, berarti nilai ini BG, kemudian LG, ini adalah satu buah pondasi. Kita anggap ini satu buah pondasi dengan bentuk persegi. Nah, itu kalau kita anggap sebagai blok. Kalau kita anggap sebagai individual, kita hitung 1, 2, dan seterusnya. Misalnya di sini ada 9 pondasi, saya hitung daya dukung 1 sampai 9 ini. Nah, kemudian saya kali dengan 9. Saya hitung daya dukung 1 tiang, saya kali dengan 9. Nah, nanti kalau misalnya dengan efisiensi grup untuk friction pile ini ditanyakan berapakah nilai yang digunakan, kita ambil yang lebih kecil di antara model blok dan model individual ini. Ini model simple ya, model simplifikasi ya. Tapi cukup sering digunakan, jadi tidak masalah. Walaupun kita menggunakan model yang simple, tapi secara teoritis itu sesuai dengan skema yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kita hitung kalau misalnya dia dianggap sebagai sebuah blok, bagaimana perhitungannya. Kalau kita anggap sebagai satu blok pondasi, jadi pondasi besar gitu. Nah, jadi kita hitung efisiensinya itu mu sama dengan QGU per sigma QU, kan begitu. Nah, QGU ini adalah daya dukung grup ultimate. Nah, berarti kalau daya dukung grup ultimate, kita coba kembali ke daya dukung friksi yang pernah kita hitung. Itu adalah FAV dikali dengan perimeter, kemudian dikali dengan L-nya. Nah, FAV ini kan berdasarkan tegangan rata-rata, kemudian juga jenis V tanahnya berapa, kemudian K-nya berapa gitu kan. Nah, tapi di sini kita tulis dulu aja FAV. Nanti ada cara ngitungnya kan kita pernah bahas di daya dukung pondasi tunggal. Kemudian yang 2 N1 N2 kurang 2 kali D tambah 4D. Nah, ini kan sebenarnya perimeter ya. Perimeter dari pondasi itu 2L tambah 2BG. Ini kalau kita jumlah 2L 2BG dapatnya segini nih. Kemudian L ini panjang tiangnya. L ini panjang tiangnya berapa? Kemudian yang di bawah itu adalah P kali L kali FAV. P itu kan perimeter satu tiangnya berapa, L itu panjang tiang, FAV itu adalah
Ya tadi faktor friksi ya, friksi rata-rata untuk tiang tersebut. Nah, yang mana nanti cara ngitungnya kita udah pernah bahas di daya dukung tiang tunggal. Nah, jadi nanti dilihat lagi aja ke situ. Nah, karena jumlah tiangnya adalah N1 kali N2, ini kan untuk satu tiang, berarti kita kali N1 N2. Nah, oke, sekarang FHV ini kan sama nih nilainya. L yang di atas juga sama, L yang di bawah juga sama. Jadi kalau kita sederhanakan, ya kita dapatkan ini. Ini adalah efisiensi kalau pondasi itu kita anggap sebagai satu blok ya, sebagai blok. Nah, jadi kita bandingkan sebagai blok dan satu buah individu, berapakah efisiensinya. Oke, ini lanjutan dari yang tadi. Nah, jadi bisa saja kalau kita hitung gitu ya. Kalau kita hitung, bisa saja kita dapatkan nilai mu itu lebih besar dari 1. Nah, bisa saja efisiensi itu lebih besar dari 1. Nah, biasanya nilai, kalau misalnya nilai D-nya besar nih, biasanya seperti itu. Kalau nilai D ini cukup besar, nanti ini bisa saja lebih dari 1. Nah, pada kasus seperti ini nggak make sense kalau kita gunakan nilai mu ini lebih dari 1. Ya udah, kalau misalnya nilai mu ini besar dari 1, kita ambil sama dengan 1 ya, atau kita sebut juga dengan in that case the file will be have as individual file. Jadi kita anggap efisiensinya 100%. Nah, jadi pada dasarnya mu itu kecil sama 1 ya, harusnya ini kecil sama 1 nih. Oke. Nah, ini tabel yang tadi, rumus-rumus yang tadi, converse Labare, grup Los Angeles Group Action, dan Sailor Kini ini bisa dipakai. Nah, ini sebagai gambaran umum. Sebenarnya nanti kita akan tetap menghitung grup efisiensi itu gitu ya. Tapi di sini ada contoh bahwa ternyata untuk tanah yang kita sebut loose sand gitu ya, tanah pasir yang menggembur. Nah, jadi kalau misalnya kita pasang tiang grup, maka nilai efisiensinya itu bisa lebih dari 1 sampai dia padat gitu ya. Karena ketika kita pancang, jadi ada desakan dari masing-masing tiang, sehingga secara mekanik daya dukungnya meningkat. Jadi tiang tunggal dan tiang grup lebih besar daya dukung tiang grup. Nah, seperti itu. Tapi seperti yang kita bahas tadi, tetap kita gunakan daya dukung itu, efisiensi itu maksimal 1 ya. Kecuali ada kasus ekstrim yang memang nanti akan ada pembahasan khusus sehingga kita bisa menggunakan nilai efisiensi itu lebih besar dari 1. Kemudian kalau misalnya tanahnya adalah tanah lempung. Nah, kalau yang tadi kita bahas itu berlaku untuk tanah pasir. Nah, sekarang kalau tanahnya itu adalah tanah lempung, ada langkah-langkah umum yang biasanya digunakan, tapi tidak terbatas pada metode ini saja, tapi ini model yang sederhana dulu. Kita punya tiang pondasi. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menganggap tiang itu sebagai tiang tunggal. Nah, sama dengan model yang kita gunakan pada tanah pasir tadi. Model pertama adalah menganggap pondasi kita sebagai pondasi tunggal. Kemudian kita kalikan dengan jumlah tiang. Nah, jadi kalau di sini berarti determine Q, sigma Q. N1, N2 itu kan jumlah tiangnya. QP, QS adalah daya dukung ujung dan daya dukung friksi untuk satu tiang. Nah, jadi kalau kita sudah hitung itu, QP itu kan AP kali 9 CU dikali dengan P. Kemudian kalau QS-nya itu adalah alpha dikali P CU delta L. Kalau menggunakan metode alpha, atau kalau metode lambda dan metode beta boleh. Nah, berarti kita dapatkan nilai sigma Q, kalau misalnya kita anggap itu masing-masing tiang, maka adalah N1 kali N2 kali 9 CU AP gitu ya, kali sigma alpha P CU delta L, kalau tanahnya berlapis-lapis. Nah, kemudian yang kedua, mirip dengan yang metode yang di pasir tadi juga, kita anggap dia runtuh sebagai blok. Nah, kalau kita anggap dia runtuh sebagai blok, maka
kita bisa menghitung daya dukung friksinya itu adalah, ini daya dukung friksinya dulu ya. Daya dukung friksinya itu adalah sigma dari PG CU delta L. Nah, kalau tanahnya berlapis-lapis, tapi kalau misalnya tidak akan PG CU delta L saja. Nah, tapi sigma PG CU delta L, PG itu adalah perimeter dari grupnya ini. Perimeter dari bloknya itu, kan dia seperti ini nih. Nah, ini ada BG, kemudian ini ada LG. Nah, berarti perimeternya adalah BG tambah LG tambah BG lagi, tambah dengan LG lagi. Berarti kan sigma dari 2 LG BG, nah kali CU kali delta L. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tiang tunggal, menghitung friksi itu kan nanti harusnya kan 2 LG tambah BG CU alfa delta L. Kan harusnya seperti itu, ada nilai alfa untuk menghitung friksi. Nah, tapi kalau untuk menghitung blok, nilai alfa itu tidak dihitung. Kita tidak menggunakan alfa. Nggak ada pengurangan friksinya, nggak ada. Kenapa demikian? Karena kita menganggap blok pondasi yang besar itu adalah tanah juga. Jadi ketika dia mengalami keruntuhan, yang mengalami friksi itu adalah antar tanah dan tanah, sehingga nilai alfanya sama dengan 1 secara mekanis seperti itu. Nah, tapi nanti ada perbedaan dalam menghitung nilai N bearing. Oke, ini dia cara menghitungnya. AP dikali dengan QP. AP itu kan berarti adalah luas permukaannya. Berarti kan BG dikali BG dikali dengan LG, begitu ya. BG dikali dengan LG. Kemudian kita kali dengan CUP, yaitu CU yang berada di dasar pondasi, di dasar grup itu. Kemudian NC bintang. Nah, nilai NC bintang ini berbeda dengan nilai NC yang kita gunakan pada tiang tunggal. Kalau pada tiang tunggal, kondisinya andrain dan tanahnya jenuh, kan kita gunakan nilai NC sama dengan 9. Nah, kalau di sini, nanti nilai NC itu ada kurvanya. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung nilai NC. Nah, jadi pada step yang kedua, kita hitung lagi sigma QU, LG, BG, CU, NC bintang, tambah dengan sigma 2 LG tambah BG, CU, delta L. Berarti ada dua nilai sigma QU. Ini yang nilai pertama, ini nilai yang kedua. Nah, kemudian kita ambil nilai terkecil. Nah, itulah nilai yang berlaku. Jadi berapa sih daya dukung aktual dari pondasi tersebut? Adalah yang terkecil di antara dua daya dukung berikut yang kita dapat dari dua persamaan ini. Nah, ini sebagai ilustrasi gambarnya ya. Ini kalau daya dukung ujungnya tuh ini daya dukung friksinya. Ini kan sisi kiri, sisi kanan. Nah, sisi depan dan belakang kan nggak kelihatan di gambar ya. Jadi nggak kelihatan di gambar, harusnya seperti ini ya. Nah. Oke, nah sekarang bagaimana menghitung NC bintang? Nah, yang tadi tuh untuk menghitung daya dukung ujung untuk asumsi bahwa keruntuhannya berupa blok tadi. Nah, jadi kita harus hitung nilai L per BG, kemudian LG per BG berapa. Kalau LG per BG 1, berarti kan yang ini nih grafiknya. Kalau L per BG itu panjang pondasi dibagi dengan BG berapa. Nah, dia itu sampai 5 nih, konstan. Nah, kalau udah lebih dari 5 nih garisnya lurus, jadi sama gitu. Jadi kalau nilainya 6, ya udah segini nih, sama. Sampai 10 juga demikian ya. Kemudian ini ada contoh soal. Contoh soal ini sudah dibahas di YouTube, di video terpisah. Jadi adik-adik silahkan cek ke situ. Ada dua soal. Ini soal nomor 1, bagian A dan B gitu ya. Kemudian yang ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Nanti dicek juga di YouTube, sudah ada penyelesaiannya. Nah, kemudian nanti di bagian selanjutnya, ini akan saya buat dalam pertemuan terpisah. Kita akan menghitung consolidation pada grup file ya. Jadi ini materi kita selanjutnya. Oke, itu untuk sesi ini. Saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.